Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat persemaian sederhana kecil di kebun ya, supaya nanti pada saat mau tanam tidak jauh ya, mau bibit cabutan atau bibit polybag juga bisa ya sobat tani. Metode ini cocok untuk petani yang ingin praktis ya, hemat biaya tapi tetap paham langkah-langkahnya supaya tumbuh maksimal sobat tani. Nah, yang pertama-tama kita pilih tempat untuk menyemai benih sobat tani. Kita cari tempat bekas bakaran kayu ya sobat tani. Kenapa bekas bakaran ya? Tanahnya subur, steril dari gulma dan penyakit. Abu bakaran ya, kayu memperkaya unsur hara seperti kalsium, kalium, dan fosfor juga ya sobat tani. Kondisi tanahnya lebih gembur. Jangan pakai bekas bakaran sampah plastik ya sobat tani, ataupun daun yang mengandung racun juga ya. Nah, selanjutnya sobat tani, kita akan ratakan lahan bekas bakaran ini ya, buat bedengan sekitar 1 meter panjang sesuai kebutuhan, mau 3 meter sampai 5 meter ya, tergantung sobat tani juga. Dan kita akan tinggikan tanah ini sekitar 10 sampai 15 cm biar nanti pas hujan ya, drainasenya bagus. Taburkan. Kalau tidak ada abu bakaran, kita bisa memakai kapur dolomit juga ya sobat tani. Tapi ini sudah ada bekas bakaran. Oke. Oke sahabat tani, kita akan campurkan dengan kohe ayam ya. Setelah kita aduk-aduk bekas bakarannya, kita ambil sisa-sisa pembakaran atau akar-akar yang masih banyak di tanah. Lalu kita campurkan dengan kohe ayam ya. Oke sahabat tani, seperti inilah hasil penggemburan tanah-tanah yang bekas bakaran. Tentu saja ini belum beres ya, ini baru kita naikkan tanahnya. Jadi tanahnya harus kita aduk-aduk ya, dicampur dengan tadi bekas bakaran dan kohe ayam. Kalau tidak ada bekas bakaran di lahan, mungkin bisa memakai kapur dolomit juga ya untuk menaikkan pH tanah ya sobat tani, karena bibit semai biji kopi itu tumbuh cepat pada persemaian yang pH-nya di atas 5,6 ya sobat tani. Dan sudah ada nutrisinya seperti kohe ayam ya yang dicampur sama tanah seperti tadi. Dan harus diperhatikan juga ya bekas-bekas akar rumput. Kita harus bersihkan ya akar rumput ini supaya tidak
tumbuh cepat ya rumputnya, sobat tani. Dan ini sudah kita mulai pagar ya, persiapkan pagar atau memakai paranet juga ya, sobat tani. Nah, kita singkat saja, sudah kita pasang pagar agar hama-hama yang di sekitar ya, sobat tani, tidak mengganggu persemaian kecil ini. Jadi sahabat tani juga bisa memakai jarak ya, jaraknya 1 meter, untuk panjang sobat tani bisa mau 3 meter sampai 5 meter. Nah, kita juga mengecek pH-nya, ternyata bagus juga ya, bekas bakaran itu pH itu langsung naik ya sobat tani. Nah, seperti ini. Nah, pH itu antara 5,6 sampai 6,8 juga ada ya sobat tani. Jadi bekas bakaran itu cocok untuk persemaian bibit ya sobat tani. Nah, kita akan mulai dengan penyemaian, dan ini khusus untuk bibit cabutan pilihan ya sobat tani. Jika di kebun pengen dekat langsung ya ditanam, dan untuk dipindah ke polybag juga bisa ya sobat tani. Tapi ini untuk bibit cabutan agar dekat dengan kebun ya sobat tani. Yang harus diperhatikan adalah air ya sobat tani, harus ada air. Nah, selanjutnya kita garis-garis ya, ini seperti ini untuk bibit cabutan ya. Dan persiapkan benih untuk kita sebar ya di persemaian ini. Tanahnya sudah subur, gembur, akar rumputnya sudah berkurang ya, minimal berkurang sobat tani. Kalau bisa tidak ada ya akar rumput ini. Nah, benih ini sudah direndam ya. Kalau bisa memakai ZPT ya, seperti perangsang tumbuh, atau bisa memakai bawang merah ya yang di blender sobat tani. Kita rendam dulu ya. Minimal rendaman itu 10 jam ya sobat tani. Dan usahakan bibit ini harus melalui seleksi ya sobat tani. Jika ada yang mengambang ya, saat kita ambil bibit dari pohonnya, kita buang ya sobat tani. Kita ambil yang terendam seperti ini ya sobat tani. Nah, dan untuk cara penyemaiannya ada 2 ya sobat tani. Kalau kita mau dipindah ke polybag ya, jadi tidak perlu bergaris-garis seperti ini juga ya sobat tani. Jadi tinggal kita tanamkan benih ini ya secara telungkup kalau mau dipindah ke polybag. Dan untuk bibit cabutan itu cukup di seperti ini ya sobat tani. Nah, jika ingin bagus ya, menurut pengalaman saya, biji kopi ini, benih kopi ini harus telungkup ya sobat tani, dikarenakan tumbuhnya akan merata, biasanya akan merata ya sobat tani kalau memang telungkup. Nah, jika ingin cepat ya sobat tani juga bisa seperti ini ya. Nah, kita ambil pakai tangan banyak ya, kita taburkan. Nah, seperti ini, tinggal kita benerin pakai tangan ya. Nah, mana yang tidak telungkup, kita telungkupkan agar pertumbuhannya itu merata ya sobat tani, karena nanti hasilnya juga bakalan bagus ya sobat tani biasanya. Nah, seperti ini khusus untuk bibit cabutan ya sobat tani di kebun. Dan untuk dipindah ke polybag ya, tidak berjajar seperti ini juga nggak apa-apa ya sobat tani. Tinggal kita sebar saja ya.
Ini khusus untuk benih cabutan ya Sobat Tani. Nah, seperti ini. Jadi tanahnya harus memang gembur ya Sobat Tani. Nah, seperti ini. Telungkup ya. Nah, sebenarnya membuat persemaian ini lebih enaknya, cocoknya di dekat-dekat rumah ya Sobat Tani, karena memang ini harus terkontrol ya Sobat Tani agar pertumbuhannya tidak lambat ya Sobat Tani, karena ini butuh air ya Sobat Tani untuk kita siram setiap hari ya Sobat Tani jika tidak ada hujan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi secara berjajar ya Sobat Tani. Nah, selanjutnya saya memakai kulit kopi ya Sobat Tani, dan ini hasil rendaman juga ZPT ya, memakai bawang merah. Hasil rendaman ya Sobat Tani, kita akan coba ya Sobat Tani untuk timbun dengan kulit kopi ya Sobat Tani. Jadi kita bisa memanfaatkan kulit kopi ini untuk penimbunan benih di persemaian ya Sobat Tani. Memang ini juga pertama ya saya memakai, kita akan coba ya apakah kulit kopi ini akan melindungi benih ya dari pertumbuhannya. Nah, kita seperti ini ya Sobat Tani. Kita campurkan dengan benih timbun. Dan ini juga opsional ya untuk sahabat tani ya, tidak juga memakai kulit kopi juga nggak apa-apa ya. Lebih bagusnya memakai limbah bekas gergaji ya Sobat Tani. Bisa memakai arang sekam juga ya Sobat Tani untuk penimbunan benih kopi ini. Tidak juga nggak apa-apa ya Sobat Tani. Jadi ini khusus untuk melindungi benih dari pancaran sinar ya Sobat Tani. Juga bisa agar lebih cepat pertumbuhannya juga ya Sobat Tani. Nah, seperti ini. Jadi kulit kopi juga bisa kita manfaatkan asalkan kita olah dulu ya Sobat Tani. Karena memang kulit kopi itu pH-nya sangat rendah ya Sobat Tani, jadi harus kita fermentasi juga ya Sobat Tani. Nah, seperti ini. Jadi ini opsional saja ya. Tidak memakai kulit kopi juga nggak apa-apa ya, tinggal kita cari yang lain. Nah, sudah kita sebar benihnya, sudah kita timbun dengan kulit kopi ya Sobat Tani, seperti ini jadinya. Jadi selanjutnya kita tinggal timbun pakai tanah ya. Nah, seperti ini, dan tanah ini dicampur sedikit sama kohe ya Sobat Tani. Kita timbunkan. Nah, seperti ini, jangan terlalu banyak juga ya. Nah, seperti ini kita timbunkan lagi. Dan tanah ini harus steril ya Sobat Tani. Jangan kita cari tanah yang merah juga ya. Kita cari tanah yang hitam ya. Jangan banyak akar rumput juga ya. Ini khusus untuk penimbunan benih kopi. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil kalau ada akar sisa-sisa ya. Nah, jika Sobat Tani tidak punya alat cek pH, jadi usahakan juga kalau membuat persemaian seperti ini, jadi usahakan cari arang sekam ya. Kalau tidak ada arang sekam, bisa memakai dolomit. Kalau tidak ada dolomit, bisa memakai bekas bakaran kayu ya Sobat Tani. Jadi seperti itu. Nah, Sobat Tani,
Ini yang paling penting untuk para petani pemula ya. Kebutuhan cahaya saat penyemaian benih kopi idealnya 30% sampai 50% ya. Artinya jangan langsung di bawah sinar matahari penuh ya sobat tani. Gunakan naungan seperti paranet 50% ya, atau daun pisang, pelepah kelapa ataupun karung tipis-tipis ya sobat tani. Tujuan pemberian naungan 30% sampai 50% mencegah benih kering dan mati ya sobat tani, menghindari suhu terlalu panas yang merusak akar muda, mengontrol kelembaban tanah agar kecambah tetap stabil ya sobat tani, dan mengurangi stres tanaman saat pecah benih ya sobat tani. Oke sobat tani, jadi segitu saja ya. Jadi untuk sementara kita tutup pakai karung ya. Saat nanti kita penyiraman, kita buka karungnya ya, lakukan penyiraman 3 hari sampai 5 hari sekali ya sobat tani. Jadi tergantung tanahnya juga. Dan sebaiknya gunakan naungan 30% sampai 50%, buka sedikit demi sedikit saat kecambah mulai berdaun 2-3 helai ya sobat tani.